lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Bapak Ibu semua, ada langkah-langkah yang harus kita lewati dalam menyelesaikan masalah hidup kita. Ternyata di sini Bapak Ibu semua, ada yang disebut dengan neraka dunia. Siapa neraka dunia? Yang hari ini punya hutang belum lunas, yang habis ketipu, kemalingan, celaka dan sebagainya. Ini ada di sini. Hidupnya banyak sialnya Bapak Ibu semua. Nah, ini yang disebut neraka dunia. Kami ajak kedua surga, surga dunia dan akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu udah dapat surga dunia, apa surga dunia? Yang sakit sembuh, yang jomblo menikah, terus yang punya masalah diselesaikan, yang omsetnya kecil jadi naik, itu ada di situ. Nah, Anda sudah dapatkan surga dunia, mati ketemu surga akhirat. Pengen kayak gitu ya Pak ya? Nah, gimana caranya? Ternyata ada urutannya. Termasuk di dalamnya bab hutang ini selesai kok, dengan nanti karakter yang mau kita buat. Nah, pertama ternyata satu paket hutang, jodoh, sakit, kena corona, masalah amburadul, pokoknya kalau ditulis semua masalah kita ini beres dengan urutan kayak gini. Apa yang harus diberesin dulu? Pertama dari mobilnya ini. Nah, mobil ini ada dua, ada mesin, ada kerangka. Mesinnya disebut sholat fardu, kerangkanya disebut sunnah. Pertanyaannya Bapak Ibu sering nggak sholat tepat waktu di masjid? Banyak telat apa tepat? Telat. Nah, di sini ternyata Pak, kaki kanan kita melangkah ke masjid itu diangkat derajatnya, kaki kiri kita melangkah diampuni dosa. Itu yang luar biasa. Diangkat, diampuni, diangkat, diampuni. Semakin kita jauh, semakin kita gede pahalanya. Nih Bapak Ibu semua, Pak, Mas, kalau sampean jadi pengusaha, punya karyawan, harusnya datang jam 8, Anda datang jam 9. Lihat karyawan Anda telat 1 jam, sakit hati nggak Mas? Sakit hati. Pertanyaannya, sudah berapa puluh tahun Allah kau sakiti? Makanya ada bahasa gini Bapak Ibu semua, nanti kenapa saya membereskan dulu spiritualnya? Karena kalau Bapak Ibu semua belum beres sholatnya, pasti rezekinya nggak beres. Contoh, Bapak penghasilan nggak usah banyak deh, 20 juta, pasti hidupnya nggak akan cukup. Ada aja, harusnya kata Allah, Allah memberinya rezeki yang tak disangka-sangka. Kalau kita nggak beres sholatnya, Allah memberikan pengeluaran dari yang tak disangka-sangka. Betul? Ban bocor, AC bermasalah, terus rumah apa gitu, terus anak sakit, Anda jadi telat sholat, apapun itu Bapak Ibu semua. Jadi semua yang bikin bermasalah karena sholat kita nggak beres. Makanya ada bahasanya, perbaiki sholatmu maka Allah perbaiki rezekimu. Jadi kalau Bapak Ibu mulai bisnis, niatnya beresin dulu sholat. Kita lagi presentasi hayalah sholat, stop. Bapak lagi negosiasi, stop. Jangan sampai, karena gini Bapak Ibu semua, mari kita hitung sudah berapa banyak rezeki kita yang diambil oleh Allah secara paksa. Yuk kita lihat, pada bawa pulpen kertas semuanya. Yuk mari kita hitung. Silahkan tolong tulis berapa jumlah anggota keluarga Anda di atas 7 tahun. Ayo Bu, catat. Sudah ditulis Pak? Berapa? Ditulis. Bapak, istri, anak di atas 7 tahun. Yang di bawah 7 tahun jangan dihitung. Sudah? Terus kalikan 27. 27 derajat kalikan 5 fardu kalikan 30 hari. Ayo Mas, lanjutin. Anggota keluarga Anda kalikan 27 kali 5 fardu kali 30 hari kali 12 bulan. Silahkan dijumlah. Karena saya tahu Anda matematikanya amburadul, silahkan buka HP ya. Saya tahu. Catat Neng. 20 berapa anggota keluarga kali 27 kali 5. Oke, sudah. Terus dikali dikali 30 kali 12. Sudah dijumlah Bu? Ditulis. Berapa, Bang? 194. Jiwanya ada berapa orang? 4 yang di atas 7 tahun. Kayaknya kalau 4 itu di atas mendekati 1 juta loh. Coba. 27, 4 kali 27. Terus? Kali 5. Hah? Kali 30 kali 12. Beneran segitu? Coba. Monggo. 4 ya? Silahkan Pak Zul. Itu istrinya toh? Iya. Oh, alhamdulillah. Selamat datang Bu. Ibu mungkin mohon maaf sebelah sini
untuk emak-emak. Nah ini di depan dulu diisi. Boleh depan sini atau depan ibu ini? Di depan dulu Bu diisi. 194 benar? Ibu berapa? Sama 194 400. Oke. Ibu berapa? Lah makanya sekitar mendekati 1 jutaan loh. Coba diutang lagi. Kayaknya karena mendekati 1 jutaan kok. 4 kali 27 5 kali 30 kali 12. Iya. Oh 194 ya. 400. Iya, Saya. Ya gitu aja deh nggak apa-apa. Oh sekarang ditulis itu kalau sholat berjamaah ya. Sekarang anggota keluarga dikalikan 1. Cuma yang diganti 27 jadi ganti 1. Coba hitung ulang. Anggota keluarga Anda mau ikutan? Boleh, mau ikutan? Enggak apa-apa. Enggak, biar tahu berapa derajat seumur hidup rezeki kita yang diambil oleh Allah diambil paksa. Anggota keluarga. Nah, dari bapak sama ibu putranya berapa? Yang di atas 7 tahun, Pak. Terus kalikan 27 dapat 27 derajat kalikan 5 fardu kalikan 30 hari kalikan 12 bulan. Ini kalau udah nikah nggak dihitung ya? Udah lepas. Jangan yang bareng sama ibu aja. Oke. Ya, sudah? Kali 5 kali 30 hari kali 12 bulan. Ya. Nah, sekarang yang 27 diganti jadi 1. Sudah? Sekarang? Hah? Jumlah keluarga Kali 27 kali 5 kali 30 kali 30 hari kali 12 bulan. Sok silahkan dihitung dulu. Nah itu kalau sholat berjamaah Pak, nanti Bapak jumlah pakai kalkulator. Nah nanti yang nggak sholat berjamaah 27-nya itu diganti jadi 1. Rumusnya sama. Paham nggak? Itu yang sholat berjamaah dijumlah dulu, nanti yang nggak berjamaah 27-nya diganti 1. Nah nanti sholat berjamaah dikurangi tidak berjamaah jumlahnya berapa? Paham nggak? Berapa minusnya? Jadi 7.200. Nah itu yang nggak berjamaah toh. Nah sekarang 194 kurangi 7.000. Berapa? 187.200. Nah bayangkan seumur hidup kita, sekeluarga kita, sekian derajat itu yang hilang selama hidup kita. Kerennya rumus. Jadi gini ternyata Bapak Ibu sini ini jatah rezeki itu miliaran. Cuma karena di awal kita jarang berjamaah, maka ada harta yang harusnya cair 100 juta, cair ke kita 10 juta. Gitu hidup kita. Padahal dalam hadis sholat itu bikin diangkat derajatnya, bukan dikurangi derajatnya. Makanya sekali lagi kalau ada pertemuan, mari kita sholat dulu berjamaah, langsung diangkat derajatnya oleh Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu semua. Makanya kita disebut orang munafik. Bayangkan, pernah dengar hadis? Kalau ke masjid itu kaki kanan melangkah. Makanya usahakan Maghrib Isya itu sholatnya di masjid. Kaki kanan melangkah ke masjid, kaki kita diampuni dosa. Diangkat, diampuni, diangkat, diampuni. Keren sekali. Tolong itu jadi catatan. Mulai sekarang belajar langsung sholat berjamaah. Sekali lagi untuk perempuan. Pak Yudi, perempuan kan boleh di rumah? Iya, boleh di rumah, boleh di masjid. Dan di masjid tidak diharamkan. Karena satu saat juga Siti Khadijah juga disuruh Rasulullah juga di masjid. Tapi dengan catatan khusus untuk mohon maaf ya, yang ibu-ibu belum keluarga, jangan menor-menor, minyak wangi sampai sekampung baunya, terus dandan rapi dan nggak boleh. Sederhana saja, yang penting kita mau menghadap Allah ya. Nah ini dari sholat. Nah sholat ini, sholat itu mesin. Jadi semakin perbaiki sholatnya, mesin kita makin bagus. Nah ada bodi, kalau mobil kan tadi bodi dan mesin. Nah mesinnya itu ternyata sunnah. Sunnahnya apa? Duha, tahajud, qobliyah, baca Quran, puasa dan sebagainya. Mas, sering duha? Ada pernah tapi enggak. Oh kadang pernah. Allahu Akbar. Bapak sering duha? Setiap hari Pak? Ya. Ini sudah duha? Belum? Sudah. Oh sudah. Berapa rakaat Pak? 2. Good. Pak Toto berapa rakaat? Pak Jul Ya. berapa rakaat? 4 rakaat. Good. Ibu? 2. Baan? Hari ini nggak baru libur. Oke, Ibu? Oh, lagi libur. Belum. Oh, lagi libur. Oh, lagi libur. Ibu? Lagi libur. Udah sholat duha? Alhamdulillah. Gini Bapak Ibu semua, ternyata sekali lagi
Duha itu hukumnya sunnah muakkadah. Tolong dicatat, sunnah yang mendekati wajib, jika tidak dikerjakan dampaknya ke rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu semua ngajak teman-teman, kenapa Bapak sampai jarang duha? Satu yang membuat Bapak nggak duha, karena belum tahu ilmunya. Betul nggak? Anda datang ke sini, kalau jadi gini Bapak Ibu semua, tolong dicatat. Perbesar kapasitas ilmu kita, maka Allah akan perbesar kapasitas rezeki kita. Itu kuncinya. Jadi kenapa rezeki kita gini-gini aja? Karena ilmunya nggak nambah. Sekali lagi, manfaatnya duha itu dihapus dosa, yang kedua dibuka pintu rezeki. Makanya sebelum berangkat ke tempat usaha Anda, awali dengan duha. Jangan duha terlalu siang. Kalau bisa pagi, diimbuhin, ditambahin dengan apa? Sedekah. Masya Allah, luar biasa hasilnya nanti. Ya, nah ini sholat fardu, qobliyah, badiahnya, dan tahajud. Bapak tahajud? Alhamdulillah, luar biasa. Apa artinya tahajud? Tahu-taunya hajat terwujud. Kalau tahajud ini, kalau kita sholat fardu datang ke rumahnya Allah, kalau tahajud Allah yang datang ke rumah kita. Itu Bapak Ibu semua, keren sekali. Makanya tahajud disebut tahu-taunya hajat terwujud. Caranya gimana? Rajin tahajud? Kadang? Oke. Caranya gini, jangan tidur terlalu malam, maksimum jam 10. Ambil wudhu, kalau perlu sholat tobat, sholat hajat, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ayat kursi, tambahin Al-Fatihah boleh. Terus doa, ya Allah bangunkan kami di sepertiga malam oleh malaikatmu. Jangan oleh malaikat mautmu malah dicabut nyawa nanti. Gitu ya. Oke ya. Nah ini penting Bapak Ibu semua. Nah terus, nah kalau Bapak Ibu sudah beres di sini, kita butuh rem. Remnya apa Bapak Ibu? Remnya itu adalah perbanyak membaca istighfar. Pada bawa tasbih belum? Yang belum punya tasbih itu ada di belakang nanti ya. Istighfar, nggak usah banyak-banyak. Kita ada nanti grup namanya Riyadhah. Nanti timnya saya ajak Anda Riyadhah. Jadi Anda bisnis bukan hanya bisnis, tapi di Riyadhah. Jadi Anda kerjaannya sambil prospek. Jadi gini, Anda jadi marketing salah satu perusahaan kita, nanti Nuskin, Anda juga jadi marketingnya Allah. Jadi Anda bagaimana ketemu, pokoknya kerjanya gini, lihat tukang beca, lihat tukang ojek, lihat tukang jualan bubur, tukang cendol, tukang apa, pokoknya di otaknya apa? Surga, 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 syafaat, syafaat, syafaat. Sebenarnya kita ini nggak butuh bakso, cuma di otak terbiasa dakwah on the street, Pak, bakso satu. Akan udah sambil buat, udah berapa lama, habit sekali lagi, dakwah. Udah berapa lama jualan? Sekian tahun Pak. Gimana koronnya? Wah dampak luar biasa. Berapa penghasilan? Kadang ya cuma 200, 300. Cukup Pak, dicukup-cukupin. Pak sholatnya gimana? Ya gimana ya Pak? Karena sering telat. Oh ya Pak, kita kasih masukan. Bagaimana Pak Bapak sholat tepat waktu? Insya Allah perbaiki sholatnya. Kasih tadi perumpamaan seperti tadi. Jadi baru Bapak Ibu semua mengkombinasi ilmu dunia akhirat, keren banget suksesnya. Pertama kalau dakwah on the street, pertama nih harus Anda sikapi. Pertama itu silaturahmi, yang kedua harus belanja. Dan kalau belanja Bapak Ibu semua, nih kalau kita bahasa beli Indonesia, beli produk orang Indonesia. Bapak Ibu semua tatkala kita mau belanja ke tukang bakso, tukang apa, sikap kita ini, wah Pak Yudi nanti duit saya berkurang, salah besar. Niatkan dalam hati kita, kalau kita mau beli telur ke tetangga, ke warung tetangga, niatkan untuk sedekah. Enak toh? Lapang dada kita, bukan hanya waduh, kita seolah-olah ada mikir, oh kita harus hemat, salah, mah harus boros. Itu dalam Islam diajalkan. Karena tatkala kita memberi niatnya ikhlas, insya Allah jadi pahala kebaikan. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa imbuhi dengan dakwah. Dakwah, setelah dakwah ngasih motivasi, dan yang terakhir imbuhi dengan sedekah. Setelah makan kasih masukan, istighfar, sedekah, duha, tahajud sama sholat. Itu aja kasih amalannya dulu. Setelah itu berapa ini bakso? Oh 15.000 Pak. Jangan lupa keluarkan 50.000. Nih Pak, kembaliannya tidak usah untuk Bapak. Kaget nggak dia? Kaget. Maka kalau dia kaget Bapak Ibu, tunggu tanggal main Anda akan sering dikagetin sama Allah. Anda prospek dapatnya ikan kakap semua. Bisa. Serius. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini kata kunci orang-orang sukses. Boleh dicatat. Apa? Mendoakan orang lain. Itu Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu tempat teman Anda, teman usaha Anda, ke tukang bakso, Pak, sebelum saya pamit, boleh nggak saya doakan usaha Bapak? Masya Allah, udah dikasih duit, didoain, dikasih ilmu lagi, keren kan? Semoga ya Allah, Bapak siapa namanya? Pak Rudi. Pak Rudi, semoga baksonya semakin laris, semakin lancar rezeki. Dan saya doakan Pak Rudi bukan hanya jadi penjual bakso, tapi pengusaha bakso dengan 1000 cabang di seluruh Indonesia. Al-Fatihah. Wah ya Allah, itu kayak dikasih berlian Bapak Ibu. Bapak Ibu semua saya beritahu ya,
Ada 4 prinsip boleh Anda catat dalam hidup. Kalau saya punya tim, kalau saya punya grup, kalau saya punya bimbingan, ada prinsip harian yang kau pegang setiap hari kalau mau sukses dunia akhirat. Pertama, usahakan masuk ke status WA Anda ya. Prinsip hidup setiap hari gitu. 1, memudahkan urusan orang lain. Menolong orang lain. Ketiga, membahagiakan orang lain. Ketiga, membahagiakan orang lain. Dan yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Cie. Anda buat di status, gile, ngaji di mana ini bro? Itu harus tiap hari. Jadi sebenarnya Anda kalau mau prospek, jadi ini, aura Anda ini beda. Aura penampakan Anda ini beda. Kalau Anda sudah punya prinsip kayak gitu, Anda dijamin rezekinya lancar dengan izin Allah. Karena yang dipikirkan bagaimana? Gimana Anda mau stres? Anda membahagiakan orang lain. Contoh, Anda mendengar motivasi saya hari ini, bahagia nggak? Bahagia itu balik lagi ke saya. Terus saya kapan stresnya? Itulah ilmu berbagi. Tidak melulu uang. Tadi Anda ngasih tukang bakso, bakso bahagia, tukang bakso bahagia. Udah didoakan, ingat. Anda mendoakan, doa itu balik lagi ke Anda, bahagiakan dia, bahagia itu balik ke dia. Terus kapan Anda stresnya? Itulah orang gunanya berbagi. Makanya kalau Anda punya 3 prinsip, memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kalau kita menolong orang lain, otomatis Allah menolong urusan kita. Kalau kita membahagiakan orang lain, insya Allah kita akan semakin bahagia. Dan yang terakhir, kalau orang lain menzolimi kita, memfitnah kita, menggibahi kita, doakan, maafkan, ikhlaskan, Masya Allah kata-katanya. Maka Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, bersyukurlah kalau hidup Anda sering digibahi orang. Kenapa? Tandanya Allah sayang sama Anda. Kalau Bapak digibahin sama masnya ini, si Bapak itu dosa Bapak terkurang, dosa dia malah nambah. Itu enaknya. Bukan dia dosa, tapi yang enaknya yang digibahi, dosa Bapak berkurang. Makanya please gibahin saya sesering mungkin. Wah, gitu ya. Serius Bapak Ibu, dulu itu saya paling sering digibahin. Ternyata ada maksud. Jadi gini Bapak Ibu sama. Ini pengalaman pribadi. Allah itu mau ngangkat derajat saya. Itu biasa dihabisin dulu. Bener. Dulu saya masih ingat dulu zaman-zaman nanti Bapak Ibu, perjalanan hidup saya, baca buku saya. Dulu saya sampai mau dibunuh, di penjara, itu masa-masa lalu saya. Sampai saya mendirikan komunitas perkumpulan pengusaha Muslim Indonesia. Alhamdulillah sekarang anggotanya nggak banyak, berapa ya? 3.000 sekian lah. Itu anggota. Kalau yang sudah presentasi kayak gini mungkin udah 1,5 juta orang mungkin. Dari tiap hari terus dari Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kata-kata yang sangat luar biasa. Apa kata-katanya? Bersama kesulitan ada 2 kemudahan. Ini Bapak Ibu semua. Nah ini, Mas, saya mau nanya, kalau Mas pilih bungkusnya apa isinya? Ayo, saya mau ngasih permen, pilih bungkusnya apa isinya? Hah? Isinya? Bener? Saya kasih isinya. Mau isinya Mas? Bener? Nih Mas, saya pegang kayak gini, jadi kelet. Kalau saya ngasih pakai tangan ke Masnya, mau nggak? Nggak mau kan? Paham ya? Paham ya? Sama dengan kehidupan. Allah itu ngasih segala sesuatu itu satu paket, sama dengan kado. Selama ini kalau Bapak Ibu hidupnya ya datang ke sini punya masalah besar. Salah satunya karena Bapak Ibu tidak mau tadi. Pinginnya yang isinya, pinginnya kebahagiaan, pinginnya sukses, pinginnya kaya, tapi dikasih ujian. Makanya Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua, mohon maaf ya, kalau Anda dikasih kado ulang tahun, biasanya kan dijeberin dulu, dikasih tepung dulu, dianjurin dulu. Sama Allah juga mau ngasih hadiah kado ulang tahun kayak gitu, disakiti dulu, dizolimin dulu, diapusi dulu, dibohongin dulu, pokoknya dibikin sakit hati, dibikin hancur, dibikin sehancur, kayak krek gitu. Tapi kalau Bapak Ibu lagi, Pak Yudi, hatiku lagi hancur, saya lagi masalah besar, rumah saya hancur, terus rumah saya mau disita, dilelang. Banyak orang kayak gitu di Indonesia sekarang, apalagi masa corona. Saya beritahu Bapak Ibu semua, Anda tugas di dunia ini tadi, tugas Anda bukan cari duit, tapi bahagiakan mereka. Duit itu akan ngalir dengan sendirinya kok. Betul nggak Bapak Ibu? Tukang beca itu kadang makan sehari sekali. Makanya kenapa Anda harus kaya di bisnis ini? Tugas Anda adalah berbagi Bapak Ibu. Luar biasa. Benar Bapak Ibu, ini kekuatan luar biasa. Mari kita bangkit Indonesia mulai dari gerakan sholat tepat waktu. Diberesin sunah-sunahnya, diberesin istighfarnya. Subhanallah.
Janji Allah di surat Al-Anfal ayat 33, dan Allah akan memberinya rizki. Bahkan Allah memperbanyak harta kita dan memperbanyak anak-anak kita kalau kita rajin istighfar. Bapak Ibu semua, nanti biasakanlah di rumah pakai tasbih. Kalau belum punya, ada di belakang. Gini Bapak Ibu, saya ada 2 kisah yang sangat luar biasa, semoga menginspirasi. Mungkin Anda kenal namanya seorang imam, namanya Imam Ahmad. Dia datang di suatu kota. Di kota itu, mohon maaf ya Pak, di kota itu tidak ada hotel, adanya masjid. Dia habis isya tertidur, bangunin takmir. Takmirnya zaman itu nggak ada Facebook, nggak ada HP gitu, nggak tahu dia ulama besar. Pergi, nggak boleh, ini tempat suci. Wah, kayak ada kan tempat kita masjid itu nggak boleh tidur. Tidur teras, diusir lagi. Pas diusir, lewatlah tukang roti. Kata tukang roti, mari Pak istirahat di rumah kami. Dia nuangkan air, dia baca istighfar. Dia bawa ke meja, dia baca istighfar. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua setelah istighfar? Pak, dari tadi saya lihat Bapak istighfar terus. Memang sejak kapan Bapak istighfar? Dia bilang, alhamdulillah sejak kami kecil kami selalu baca istighfar. Dan dengan izin Allah, semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satupun doa saya yang tertolak oleh Allah. Cuma satu Pak, doa yang belum mengabulkan. Saya ingin ketemu imam besar, namanya seorang Imam Ahmad, dan hari ini belum ketemu. Langsung tamunya, ya Allah ini kerjamu. Pantas aku pingin keluar kota. Pantas si takmir tuh ngusir saya. Itu bukan takmir tuh, itu malaikatnya Allah ngusir saya biar ketemu Bapak. Bapak, sayalah Imam Ahmad. Jadi hari ini Anda ingin ketemu orang besar, ingin prospek besar, klien besar, banyakin tuh istighfar. Gitu Bapak Ibu semua. Ada yang kedua Bapak Ibu semua. Makanya janji Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, salah satu amalan adalah istighfar. Ada seorang dokter namanya Dokter Ihsan, kaya raya, sampai punya pesawat jet pribadi, kena meledek, hujan, mesinnya bermasalah, turun di bandara darurat, dia terpaksa harus naik taksi. Pas Bapak Ibu lagi naik taksi itu Bapak Ibu semua, perjalanan 2 jam, macet di suatu tempat yang jarang penduduknya. Di sampingnya pas macet ada rumah gubuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu berkenan saya berteduh sebentar? Oh boleh, silakan. Pada saat ngobrol gitu dia lihat lirik, ada anak kecil lagi tertidur. Ibu siapa? Itu cucu saya. Cucu saya ini punya penyakit. Saya sudah berusaha sekota ini, berusaha mengobati, tapi tidak ada sanggup satupun dokter yang bisa mengobati kami. Cuma ada satu, kata dokter di sini, ada di kota dokter yang bisa menyembuhkan anak kami. Cuma mohon maaf, biayanya bisa kategori miliaran karena penyakit anak saya kanker tulang. Terus kalau ngantri ketemu dokter ini, saking sibuknya, antriannya 6 bulan, bukan sehari 2 hari, bukan berjam, 6 bulan. Saya hanya berdoa, saya beristighfar pada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, nangis saya dengar ini Bapak Ibu. Sampai si tamu ini nanya, Bu, siapa nama dokter itu? Dokter itu adalah Dokter Ihsan. Langsung orang itu nangis. Ya Allah, ini caramu kerja. Harusnya orang sakit datang ke dokter, ngantri 6 bulan. Ini Allah yang dengan ribuan malaikatnya naik pesawat, ternyata macet mesinnya, harus turun di bandara sini, naik taksi, dan naik taksinya macet, harus di depan rumah ibu. Itulah yang disebut rezeki diantar Bapak Ibu. Itulah level takwa terakhir. Ibu, sayalah Dokter Ihsan. Bayangkan, harus ngantri 6 bulan, Allah bereskan sehari. Bukan dia datang ke dokter, dokter yang datang ke rumah dia. Makanya Bapak Ibu, kaya bukan dari kerja keras. Lihat kuli panggul, kerja keras, ada yang kaya? Tidak ada. Kalau Anda mau kaya, kejarlah takwa, bukan dari kerja keras. Anda pernah dong dikasih rezeki banyak sama Allah, tapi sekarang kemana? Hilang, disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan pernah ngalami dulu banyak rezekinya kan? Hilang, kenapa? Karena dosa riba. Pak Jul juga pernah ditipin rezeki banyak, hilang, kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri, pasanganmu, suamimu, anakmu cuma titipan, besok dihisab di akhirat. Bonusmu, gajimu, karirmu itu titipan, yang kembali ke alam akhirat itu ruh. Makanya aktivitasmu, tanya, hari ini aku dapat pahala berapa? Bukan aku dapat income berapa, bukan bonus berapa, tapi tanya, dosamu berapa, amalmu berapa. Makanya di grup nanti saya biasa ada hisab harian. Yang dihisab apa? Mata, mulut, telinga, kaki, dihisab setiap hari. Sampai ada laporan, dosamu hari ini apa? Segitunya kita punya riadah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ada jamaah sampai aku ingat nanti laporan, mau udah dosa, nggak jadi. Subhanallah Bapak Ibu. Maka prinsip berhati tadi dari dosa, keajaiban akan tiba. Bapak Ibu mohon maaf, pernah dengar kisah Nabi Adam?
Kita kalau hari ini Nabi Adam nggak makan buah huldi, kita di surga, bener nggak? Dan nggak ada tuh perusahaan miskin gitu kan? Nggak ada. Tapi Bapak Ibu semua coba perhatikan. Nabi Adam melanggar dosa, dia turun ke bumi. Apakah di bumi nggak kayak di surga? Surga, ya Allah kasih perempuan, cing, kasih makan, cing, kasih mobil, cing, kasih rezeki, cing, enak, tinggal minta dikasih. Tatkala dia buat dosa, hidupnya dipersulit nggak? Jadi sekali lagi, kenapa kita sulit dalam hidup? Karena saking banyak dosa kita kepada Allah. Mau dimudahkan, bersihin tuh dosamu. Salah satu bersihin dosa adalah istighfar, muhasabah, minta ampun sama Allah. Ini yang ketiga Bapak Ibu semua. Gak cukup dengan istighfar, ada bumbu yang lain. Nikmat makanan itu karena ada bumbunya lengkap. Apa bumbunya? Sedekah. Tuh ketemu lagi di sini. Makanya di Al-Quran Allah haramkan riba, suburkan sedekah. Saya beritahu Bapak Ibu semua, saya doakan yang hadir di sini yang dimuliakan Allah. Karena tidak banyak, Allah lah yang memilih. Anda adalah orang-orang calon penghuni surga. Yang hadir di sini adalah orang diberikan hidayah. Ada namanya sifat keberlimpahan. Boleh Bapak Ibu catat syarat keberlimpahan. Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu, ini syarat jadi orang kaya punya sifat keberlimpahan. Yang pertama Bapak Ibu semua, kalau sifat keberlimpahan, yaitu Bapak Ibu semua, dia tidak pernah ngomong mahal. Dan yang kedua, dia tidak pernah menawar. Ini berapa Bu harganya pisang goreng? 10.000. Ih mahal pisan, pasti orang miskin itu. Hati-hati yang sering nawar. Anda belum kaya, Anda boleh punya duit, tapi kalau Anda sering nawar, saya pastikan mentalmu mental miskin. Berapa pisang goreng? 10.000. Langsung kasih duit 100.000, itu baru orang kaya. Serius Pak? Oke, jadi tolong dicatat. Kalau Anda, terus gini Bapak Ibu semua, mohon maaf nih mental miskin. Pak Jul mau kemana? Umroh. Pernah dengar kayak gini? Jangan lupa lu oleh-olehnya. Pernah dengar itu? Oh pasti orang miskin itu. Titik. Serius Pak? Mohon maaf, orang miskin kerjanya ngapain? Minta. Orang kaya yang benar itu, Pak Jul mau kemana? Umroh. Saya doakan dulu ya Pak Jul, semoga Pak Jul umrohnya mabrur, dimudahkan. Itu baru orang kaya. Dia nggak cukup, dia Masya Allah, dia butuh doa, bukan butuh oleh-oleh. Betul Pak? Nah itu Bapak Ibu. Nah sifat karakter yang selanjutnya, jiwa keberlimpahan Bapak Ibu semua. Ibu-ibu yang mata duitan saya tanya, senang ditraktir apa mentraktir? Alhamdulillah, yang bener nih Bu. Habis ini duhur makan-makan loh ya, bakso ya. Bapak Ibu semua mohon maaf, Bapak Ibu seringnya ngapain? Mentraktir. Saya beritahu Bapak Ibu, ini yang sering kami lakukan. Ini di dalam dakwah on the street. Anda bisa praktekkan. Kalau Anda lagi stres, galau, praktekkan ilmu ini hari ini juga. Contoh Anda lagi punya masalah, nanti ditagih debt collector, gampang. Habis saya biasa sekeluarga maghrib itu sholat di sini, isya di sini. Nah setelah isya baru turun kuliner. Tapi mohon maaf, yang kuliner biar orang anak-anak dan istri. Saya mau bagian nonton, diet. Cukup makan. Nah tapi maksudnya gini, maksud saya, kita lagi makan, taruhlah makan pecel lele. Tolong Bapak Ibu semua, mulai sekarang ubah, karena Anda sudah punya sifat keberlimpahan. Lirik, Anda berapa yang makan? 4 orang. Di luar Anda keluarga berapa? Ada 4 orang. Semoga Ibu ya. Terus lagi makan-makan, terus kemudian Pak tolong dihitungin berapa tagihan? Oh 75.000. Pak mohon maaf, itu yang di belakang sekalian dijumlahkan 3 orang. Oh yang itu totalnya 45.000. Anda keluarkan duit 200.000. Pak, ini Pak. Berapa totalnya? 75 sama 45? 120. Pak, ini 200.000. Kembaliannya tidak usah. Bayangkan, si tukang jualan dapat kelebihan, si mereka 3 orang ditraktir. Subhanallah Bapak. Silakan, kalau Anda ingin cepat kaya, praktekkan ilmu ini. Serius Pak. Ini sifat keberlimpahan, dan itu terjadi kalau Anda punya karakter. Kalau saya biasanya tidak hanya itu, pokoknya gantian. Kadang saya buang ke panti, saya kadang ke, mohon maaf ya, saya biasa sekarang ke sembako. Apa sembako saya? Ini serius. Sarden. Nah, setelah acara ini saya harus berbagi. Sarden, minyak 2, terus sama minyak goreng. Enggak Bu, nggak boleh telur, pecah nanti. Minyak goreng 1 liter. Mau berapa paket? Pokoknya Bapak Ibu, Anda kalau sudah punya mobil, simpen di bagasi. Pokoknya mobil nggak boleh kosong, ada masukin lagi, habis cari lagi gitu caranya. Saya mau keluar kota teman harus ada sembako. Dan kalau bareng dengan anak, saya bukan yang ngasih,
anak-anak, mengedukasi. Tatkala di depan ada tukang, nah itu ada tukang beca, tet, Pak, ini untuk Bapak. Subhanallah. Saya nanya, Dedek seneng nggak? Seneng banget. Subhanallah Bapak Ibu semua. Lakukan itu ke anak cucu kita, Pak. Kenapa? Anak kita kalau sudah sukses, karena punya karakter berbagi, dia akan selalu berbagi. Dan itu di jamaah kami wajib hukumnya setiap hari. Bapak Ibu semua, urusan kekayaan, harta, urusan Allah. Tapi kata Allah berjanji, manja bil hasanati falahu asram saliyah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah ganti 10 kali lipat. Subhanallah Bapak Ibu semua. Lanjut Bapak Ibu semua, sedekah. Kalau sedekah ini keren sekali ilmunya. Pokoknya jos, ya. Kita latihan nanti sedekah ya hari ini ya. Terus yang selanjutnya, supir. Doakan Bapak Ibu, PPMI, nanti saya undang Anda lagi, doakan. PPMI itu lagi bangun, mau bangun ini mau lunas, tinggal dari 2,7 M itu tinggal berapa gitu. Nanti kita muter ke Pak ya dikit ya. Lagi tinggal 100 juta berapa gitu ya. Doakan. Islamic Center lagi kita bangun PPMI. Jadi Ring Road Brimob ke selatan dikit ada perempatan, belok ke kiri 300 meter di situ Pak, sebelah kanan tanahnya mau kita bangun Islamic Center. Mohon doanya ya dan supportnya jangan lupa nanti di akhir acara. Dan yang selanjut kedua terakhir adalah supir. Bapak Ibu semua, ternyata yang membuat rezeki Anda sukses itu tergantung ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Yang profesional. Jadi kalau Bapak Ibu semua, mohon maaf, maju ke depan Mas sedikit. Ayo Mas, maju berdiri, maju ke sini. Perhatian Bapak Ibu. Kesuksesan itu tergantung dari penampilan kita. Mas, ini Masnya taruhlah mau ketemu selevel orang kaya Sandian Uno, kaya raya sukses. Terserah Mas mau prospeknya mau apa. Dengan pakaian seperti ini, pede nggak? Nggak. Perhatikan ilmunya. Kalau dia tidak pede, berarti dia sudah menciptakan kegagalan dalam hidupnya. Betul nggak? Kenapa dia gagal? Karena dia sudah menciptakan kegagalan itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu sukses, rencanakanlah kesuksesanmu dari sekarang juga. Pertama, mohon maaf, ini bagian yang lihat di sini. Dari segi kasih masukan nggak apa-apa ya. Dari segi rambut udah cocok belum? Belum. Kurang disisir. Bajunya udah cocok belum? Mau prospek loh iki? Belum ya? Celana rada mendingan. Sepatu nyambung nggak? Nggak. Paham maksud saya? Beliau aja ngomong tidak pede. Makanya banyak orang prospek, jualan, gagal karena penampilan aja nggak diperhatikan. Sekali lagi dalam ilmu selling, 1 menit penampakan Anda itu mempengaruhi masa depan selling kamu. Jadi kalau penampilan Anda acak-acakan, waduh Bapak Ibu semua. Kecuali, tak terkecuali ya, Bob Sadino, wah itu pedenya Pol. Cuma celana pendek kok. Pede aja mau ketemu anggota DPR. Mas, monggo kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Dan yang terakhir Bapak Ibu semua, bukalah Al-Quran. Bapak Ibu semua, saya tidak ngasih banyak, tapi saya mau nggak setiap hari ketemu saya? Mau? Caranya gini, silahkan buka HP, ayo cepetan, buka YouTube. Saya tiap hari ngisi kajian live di situ. Nanti kalau Anda sudah subscribe, nanti ada notifikasi kiriman setiap hari. Ada Pak, YouTube. Cari Yudi Faisal TV. Wah, nyicil Bapak Ibu, insyaallah jadi subscriber ke depan. Baru 10.000, doain sampai tembus tahun ini 1 juta ya. Kalau udah jadi 1 juta udah jadi artis.